Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail. Saya dari kelas non-reguler semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayadi SHMH, yaitu tentang bab 2 tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan. Selanjutnya, keadaan konkret. Keadaan konkret yang pertama adanya kejadian tertentu, dan yang kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini lebih banyak digunakan dibanding istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan yang lainnya. Karena alasannya sebagai berikut. 1. Dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Selanjutnya, pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan dan perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons ada dua pandangan, yaitu 1. Terdapat pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya yang kedua, pandangan yang menyatukan pengertian dan pertanggungjawaban pidana. Dan pada keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu pidana. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah unsur subjektif dan yang kedua adalah unsur objektif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.